Saya di panggung adalah pemain utama. Banyak wanita cantik yang jatuh cinta pada aku karena aku pemain utamanya. Terus ceritanya ada seorang wanita yang gandrung minta dia menikah, mau Jokasmo. Tapi syaratnya harus keluar dari panggung. Jokasmo menolak. Karena dia pemain utama di panggung, tinggal penontonnya kan kecewa. Dia nggak mau mengecewakan penonton. Akhirnya dia milih pisah dengan perempuan itu. Dia milih setia di panggung. Apa yang membuat Pak Thohir mencintai panggung, Pak? Ya karena di panggung itu saya bayangkan sama dengan kehidupan. Sama dengan itu. Karena di panggung saya menemukan segalanya. Seperti saya menemukan tentang ada, tiada, kosong isi. Kosong adalah isi. Ketemunya justru di panggung ya, konsep itu ya? Itu saya masukkan dalam monolog saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Thohir? Sehat ya, sehat ya. Kita ketemu dengan Pak Thohir, adalah seorang pelaku kesenian. Ada apa aja? Ada teater, ada ketoprak, pernah main ketoprak. Sri Mulat, ya, dulu pernah main Sri Mulat. Pak Thohir ini adalah seorang pecinta panggung pertunjukan. Beliau sangat konsen di dunia pertunjukan sebagai pelaku maupun sebagai apresiator. Pak Thohir, ini kita punya podcast. Nama podcastnya itu Marginal Power. Marginal Power. Jadi di sini kita akan bicara apa saja tentang karya-karya seni yang berpihak pada kerakyatan, karya-karya seni yang ngomongkan soal masyarakat arus bawah. Jadi karya-karya Pak Thohir juga banyak yang mengangkat tentang arus bawah ya. Kalau saya lihat di lukisannya, kemudian lihat juga di karya-karya pertunjukan. Tapi saya mau lebih jauh mengenal Pak Thohir sebagai seorang seniman yang berangkat dari seniman teater kemudian ke tradisi ya. Memulai main teater sejak kapan? Oh dulu kan namanya bukan teater, drama. Oh namanya drama. Bukan drama. Saya itu waktu SMA itu sudah masuk drama. Perguruan drama namanya Pensiter. Penggemar Seni Teater Surabaya. Kenapa kok seni teater? Dulu kan teater nama gedung desa. Betul. Sampai hari ini juga pertunjukan yang biasa. Nah, maksudnya penggemar seni teater itu kita penggemar seni pertunjukan. Jadi kita ini senang nonton apa saja. Foto, ketoprak, kayak rumah, jaranan, kayak apapun pertunjukan sering ditonton. Di Surabaya itu ya waktu ya. Di Surabaya saya masuk setelah itu. Saya dari SMA sudah berkecimpung drama. Tapi drama juga deklamasi. Dulu saya pokok pelajar, Jawa Timur, Surabaya itu bisa deklamasi suaranya. Terus masuk ke ini dulu proses masuk ke Sri Mulat itu. Nah, dari teater, dari drama itu, di drama aja saya sudah pintas. Kalau dulu di SMA itu kalau perpisahan, karena kami sudah, perpisahannya masih pentas seni. Kelas 1, 2 nonton, kelas 3 pentas. Kelas 3 nonton, kelas 1, 2 yang pentas. Saya sering gabungan drama dengan sekolah lain. Pas kepinangan, saya kena pentas. Ya, waktu SMA itu. Nah, SMA saya masuk ke situ itu. Lalu lulus SMA, saya kuliah sebentar. Kuliah di Erlangga, nah tutup. Terus masuk di Aksera, Akademi Seni Rupa Surabaya. Tahun 67-68. Ya. Nah, waktu di Aksera itu, saya kan pelukis. Nah, saya kan sudah punya bakat lukis. Jadi saya melukis, orang tahunya saya melukis. Nah, terus waktu itu kebetulan Sri Mulat butuh pelukis. Butuh pelukis untuk apa? Ya karena yang melukis ini mau pegang setting. Setting panggungnya. Ya, kan dia merangkap kan. Yang namanya almarhum Budi Asar itu merangkap pelukis, yang merangkap nyanyi, yang merangkap setting. Jadi dia supaya begini dari pelukis saya. Sampai masuk ke tes. Langsung diterima. Langsung diterima sebagai pelukis background. Baliho. Baliho untuk
pengumuman pertunjukan. Itu kan ada di depan simulator itu ada baliho tiga baliho. Ya. 3 meter kali 3 meter seng yang dikasih hiburan ini. Cek-cek tidak, 1, 2, 3 ini hari ini besok malam akan datang. Itu bergantian tiap hari. Malam dihapus, nanti yang Ganti lukisan baru. Iya, dari gambar baru. Jadi kita punya cerita, nggak punya data cerita 1 minggu. Cerita aja, daftar ceritanya aja, judulnya aja. Daftar cerita, judulnya aja, kemudian diterjemahkan untuk iklan itu ya, lukis ya. Oke. Saya melukisnya sore, karena yang hari ini sudah ada kan. Ya. Kita melukisnya yang akan datang. Akan datang. Ini hari ini besok malam. Nah yang akan datang kan sudah tahu ceritanya. Jadi saya nggak banyak. Berdasarkan sinopsis itu Iya, ya. ada ceritanya sudah. Ya sudah ada cerita. Jadi saya gambar itu, ya mulai tahun 67-68 harus punya 168 masuk sampai tahun 76. Nah, selama proses itu saya dites karena saya orang tahu saya dari drama, saya dites jadi pemain apa namanya opera. Pemain opera di kayak fragmen. Ya. Karena saya Sri Mulat itu sendiri. Kita nyanyi, terus ada penggambaran dramanya. Ada penggambaran dramanya. Ya. Sampai di situ pentas menerjemahkan nyanyian itu. Oke. Terus saya lalu kita jadi pemain horor. Oke. Dracula. Ya Dracula, macam-macam misalnya horor. Akhirnya horor lokal saya megang, horor luar negeri 2 orang. Saya namanya Pak Ibu itu, ya waktu wanita saya master. Nah, sampai dengan tahun 2006 saya makan Di Sri Mulat. Nah, awalnya kenapa saya mikir-mikir juga kenapa kok saya jadi orang panggung ya. Ternyata ada tanda-tanda zaman. Nah, waktu mulai SD itu saya sering dibaca, bapak saya itu nonton pentasnya Dardanella Miss Cici. Di Surabaya itu di daerah Tugu Pahlawan, depannya kantor sekarang bank itu. Dulu lapangan Stadstel namanya, ada gedung pertunjukan. Gedung Stadstel itu sering pentasnya drama-drama sandiwara di situ. Saya sering juga nonton Ludruk karena 100 meter dari rumah saya ada kebun Ludruk. Dari kecil sudah diajak nonton Ludruk oleh bapak Nisa. Iya, jadi wah ternyata saya itu sudah ditanda bahwa saya ada uang. Sudah ada wangsitnya bahwa sampai adalah akan menjadi orang panggung. Akhirnya saya jalani dengan benar. Akhirnya sampai menjadi orang panggung Sri Mulat. Terus perjalanannya kemudian tidak ikut ke Jakarta ketika Sri Mulat pindah ke Jakarta. Bukan, Jakarta masih baru. 76 saya keluar dari Sri Mulat. Kenapa keluar? Ya karena ada ini, Sri Mulat dulu ada filmnya. Buat film 2 kali itu nggak berhasil. Nggak ngangkat. Nah orang yang dari Jakarta yang direktur Jakarta tuh tahu kerja saya, akhirnya dia ngajak saya ke Jakarta. Untuk jadi artistik film, membantu artistik film. Nah saya di sana, kalau di Dinan saya izin ke Jakarta, tapi saya carikan pengganti saya dulu. Saya latih 3 bulan, baru saya tinggal, saya jadi arsitek di Jakarta. Nah beberapa film, sampai tahun 79. Sampai 79 di Jakarta, artistik ternyata waktu itu Sri Mulat ternyata punya rencana buka di Solo. Iya. Jadi itu sudah ada ketoprak. Saya udah punya ketoprak namanya ketoprak. Lupa saya namanya. Ketoprak. Sriwedari bukan? Bukan, ada ketoprak coklat Jio. Ketoprak ketoprak Jogja ini. Nah, dan ada buka Sri Mulat di Balik Gambar. Saya mampir nonton lagi syuting break, saya mampir nonton ke tempatku. Ke sebuah pimpinan sambat. Wah nanti dia kalau sambat buka di Solo ini ternyata yang gambar. Ada pemain horornya, ada sutradaranya. Terus ya, kamu ada kerjaan nggak? Ya ada lah di Jakarta. Mau saya dibantu dulu. Nah saya kan nggak enak. Saya sudah bekerja di Sri Mulat 10 tahun, 8 tahun, terus hubungan baik saya keluar ke Jakarta diizinkan dengan baik, masa diminta tolong itu nggak mau ya, akhirnya balik lagi. Saya tinggal yang film ini. Filmnya malah ditinggal? Yang mau saya garap ini, pas itu November 28 ini. Pak Teguh Karya ya? Iya, saya ikut sebentar, saya tinggal. Jadi saya masuk sekitar 10 lagi. Saya jadi pemain horor.
penulis cerita, terus jadi sutradara belum, masih asisten. Dapat setahun, sutradaranya keluar, saya belajar sutradara. Di situ ada ketoprak. Jadi balik tambang ada pertunjukan Sri Mulat sama ketoprak. Nah, saya kalau selesai Sri Mulat ya ketoprak. Di Sri Mulat jadi ketoprak, saya jadi pemain itu, pemain bola keprok. Itu kan perang-perangan. Dan saya bisa silat. Jadi saya berangkat di ketoprak itu. Jadi bola keprok. Sampai kapan itu yang saya sampai tahun 86. Itu petualang juga ya sampai ya. 86 kemudian Sri Mulat di Solo pindah ke Semarang. Ada juga pindah ke Jakarta waktu itu. Belum. Semarang 86. 86 saya di sana sudah sutradara. Di Solo saya sutradara kan. Di Semarang saya sutradara juga. Sutradara pemain bola sama penulis cerita. 86, 87 ternyata Sri Mulat itu punya ide keliling. Pemainnya dari Surabaya, dari Semarang. Solonya enggak? Di Solo kan tidak Semarang. Iya. Dan Semarang campur. Dicampur. Keliling tiap kota. Semarang, Jogja, pokoknya kota lah keliling. Digilih pemainnya. Saya juga sering ikut. Nah, terus satu saat punya rencana menetap di Jakarta. Di survei ternyata ada. Kurang lebih tahun berapa ya? Lupa saya tepatnya. Ya, 87 mana? Itu ke Jakarta. Di sana di Taman Ria Senayan. Saya ikut ke sana juga selama berapa 1 bulan mengawali pentas itu. Saya tinggal ada asisten saya di Semarang kan. Saya ikut ke Semarang. Begitu masuk industrial, saya balik ke Jakarta Semarang Mas. Jakarta terus berjalan. Semarang 89 buyar. Tapi sebelum Semarang buyar, Jakarta kan sukses itu. Lahirnya Kepeng, lahirnya pemain-pemain terkenal internasional. Jadi nasional. Nah, itu semua waktu di Solo tuh masuknya Kadir. Masuknya Basuki, masuknya Kepeng, masuknya Kepeng. Terus di Semarang masuknya Nunung sama Guru. Itu semua dibawa ke Jakarta. Tapi semua Semarang kuat pemainnya. 89 bubar. Jakarta mulai menurun. Tidak ada persoalan. Ya masih ada menurun. Saya balik ke Jakarta. Jadi asal sutradara. Saya bertahan setahun lah. Saya tidak betah. Pulang ke sana. Setelah itu petualangan nganggur. Ternyata dia balik di pabrik Adigo untuk Surabaya, Surabaya masih ada. Jadi 89 sampai 90 saya ke Surabaya. Megangnya Simat Surabaya. Terus perjalanan setelah dari Surabaya sampai kemudian dari Surabaya sampai dengan 2004 masih di Sri Mulat. Selesai. Karena 2004 itu kesenian tradisi sudah sepi. Karena kemajuan TV dan lain-lain ya, sering main TV, ada kemajuan teknologi. Kesenian tradisi. Ya sempat mengalami penurunan waktu itu kesenian tradisi. Bubar, wayang orang bubar, ketoprak juga sepi, produk sepi. Tapi Sri Mulat bubar. Ketoprak masih bertahan. Dia pentas 2 minggu sekali. Sri Mulat akhirnya pentas 1 bulan sekali dengan dana dari Pemkot. Ya. Saya sudah selesai 2004. Saya masuk ke teater lagi. Kemudian saya dengar juga Pak Thohir sering keliling pentas di kampus-kampus ya. Nah itu sebelumnya ini. Sebelumnya pentas kampus saya masuk teater lagi. Gabung dengan Bengkel Muda Surabaya. Okay. Pentas Pesta Pencurinya John Alwi. Yang diterjemahkan Astur Sani. Proses 1 tahun, 2008 pentas keliling. Di Jogja main di Sangkring Art ya. Pentas keliling seluruh Jawa. Terus 2009 pentas di Festival Seni Surabaya. Selesai itu bubar ini. Terus anggota ini. Saya mulai keliling monolog. Dari kota ke kota, dari kampus ke kampus sendirian. 2009. Sendirian itu. Sendirian. Tidak ada pemusiknya, tidak ada sutradara. Garingan. Istilahnya monolog garingan.
Pak Thohir begitu mencintai panggung, Pak ya, sampai-sampai monolognya kayaknya bercerita tentang kecintaan soal panggung. Waktu itu saya ngangkat nyanyi angsanya Anton Chekhov. Iya. Anton Chekhov, Anton Chekhov, ya. Saya pentas Anton Chekhov dan nyanyi angsa dulu. Terus saya lihat dia nyanyi angsa tuh bercerita tentang orang tradisi, orang panggung yang keseniannya sudah tinggalkan penonton. Loh, di Indonesia kan banyak sudah. Sering terjadi. Kenapa saya nggak cerita tentang Indonesia saja? Akhirnya saya jadikan Indonesia cerita itu. Saya judulnya Jokasmo. Jokasmo. Ya. Nama tokonya. Nama tokonya Jokasmo, seorang tokoh yang dicerai istrinya karena suaminya terlalu mencintai panggung. Enggak, kalau itu belum. Kalau yang tentang istri itu belum saya cerita kemarin waktu 90 masuk Sri Mulat, Surabaya, saya menikah. 95 cerai. 90 menikah, 95 cerai. Kemudian frustasi bikin pertunjukan monolog. Bukan karena monolog ya, bukan frustasi karena cerai, karena saya orang panggung. Karena orang panggung. Teater dulu. Iya, kembali. Faktor itu ya, faktor salah paham ya. Iya, kembali ke teater lagi. Kembali ke teater lagi sampai hari ini. Sampai monolog mulai 2009 sampai hari ini. Monolog Joko Kasmo itu? Joko Kasmo bercerita tentang tokoh Joko Kasmo yang panggungnya sudah tinggal di penonton, tapi dia masih tetap tinggal di panggung. Masih tetap beranu. Tinggal di panggung. Kebetulan pemilik panggungnya tidak membongkar panggungnya. Karena diabadikan. Dan dia tempat itu pernah ditempati pentas bermacam-macam kelompok. Orang kaya yang punya kan. Saya suruh tidur di situ nunggu panggung. Menjaga. Akhirnya dia bermain monolog sendirian. Akhirnya saya jadikan tokoh itu. Dijadikan tokoh. Tokoh yang tentang orang yang di panggung tetap cinta panggung, tidak meninggalkan panggung. Meskipun penontonnya nggak ada. Tidak ada. Meskipun tidak ada pentas, saya tetap pentas. Pentas saya mimpi. Jadi saya pentas ke Jokasmo itu, pentas saya mimpi. Mimpi pentas, bangun tidur, wah mimpi. Tapi saya tetap dengan pentas tapi mimpi. Ada cerita tersendiri di Jokasmo itu. Bercerita tentang pengalaman selama dia sebagai pemain panggung. Dan memainkannya itu ya terus ya dibawa keliling itu ya. Itu juga. Tokoh itu ya Joko Kasmo itu. Saya rubah terus bentuknya. Improvisasi. Iya. Ada dialog yang masih diingat Joko Kasmo? Ya, dialog masih ingat tuh ada ini. Ya, endingnya atau apanya? Di tengah-tengah itu. Ya. Kan dia pemain utama. Iya, oke. Gimana itu? Saya di panggung adalah pemain utama. Banyak wanita cantik dia jatuh cinta pada aku karena aku pemain utamanya. Terus ceritanya ada seorang wanita yang gandrung minta dia menikah, mau Joko Kasmo. Tapi syaratnya harus keluar dari panggung. Joko Kasmo menolak. Karena dia pemain utama di panggung, tinggal penontonnya kan kecewa. Dia nggak mau mengecewakan penonton. Akhirnya dia milih pisah dengan perempuan itu. Dia milih setia di panggung. Dia bercerita di panggung tentang pengalaman di panggung lah. Dia di panggung menemukan segalanya. Kenapa dia mencintai panggung? Karena di panggung dia mengenal segalanya. Mengenali diri sendiri. Karena sama-sama dengan panggung teater kan ya. Itu kan teater tradisi. Ya, ada seperti pantun, burungku terbang kenari, burungku terbang di awan. Dengan teater aku belajar mengenali diri sendiri. Dengan teater aku belajar hidup dalam kehidupan. Mencari hidup dalam kehidupan. Karena di panggung kan ada naskah. Naskah ada cerita tentang kehidupan, pasti. Ada sutradara, ada pemain. Akhirnya menyadari bahwa kita di panggung itu ada cerita, ada pembuat ceritanya. Ada naskah. Ada pembuat cerita bisa membuat awal, membuat konflik di tengah, membuat ending. Cerita ada awal, ada tengah, ada akhir. Itu cerita dalam bahasa sandiwara. Di panggung. Lalu kehidupan kan seperti panggung. Seperti di panggung. Cuma bedanya kita tidak tahu awalnya. Kita tidak tahu akhirnya. Kita menjalani tengahnya ini sebagai ujian kita. Kita tidak tahu akhirnya. Sutradara yang menentukan. Sutradara dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan kita masing-masing. Menyadari tentang arti hidup dalam kehidupan ini. Luar biasa. Di panggung itulah akhirnya menemukan itu. Minum dulu, Pak. Ya, mantap. Saya kan orang komedi, sering buat naskah komedi dari Sri Mulat. Jadi genre saya itu genrenya
Realis komedi. Iya, makanya jadi Sri Mulat. Jadi kan Sri Mulat kan biasa. salah satu lawakan yang sampai sekarang masih ada. Masih up to date. Masih diterima. Ya, masih Karena diterima. dulu orang membuat konsep lawakan tuh nggak gampang. Ya, susah ya. Susah buat sehingga abadi sampai sekarang. Iya. Karena itu mesti Jadi, dengan latihan yang terus menerus. Itu kan soal timing kan sebetulnya Pak ya. Timingnya tepat. Banyak tuh itu tetap jalan terus. Iya. Jadi saya itu genre komedi. Oke. Dari panggung ke panggung kemudian berpetualang dari seni lukis, seni artistik, kemudian masuk lagi ke seni tradisi, masuk lagi ke teater. Jadi kesimpulannya kalau saya tadi bahwa panggung itu telah memberi pelajaran banyak terhadap hidup Pak Thohir. Karena saya ibaratkan dunia juga panggung. Seperti lagunya kan, dunia ini panggung sandiwara. Intinya kan seperti itu. Jadi ya mempelajari hidup dalam kehidupan lewat panggung. Di usia hari ini Pak, apa yang masih ada harapan untuk berkesenian? Apalagi kemarin habis sakit ya kemarin. Iya, kemarin tuh 3 bulan yang lalu saya jatuh. Jatuh dari Sepeda itu terus sampai ada tulang pinggul dan pinggul kanan, pangkal paha kanan ini lepas. Jadi operasi. Masih operasi. Iya. Dan saya dibantu oleh kawan-kawan Jogja. Karena sendirian saya di sini. Oh iya di Jogja. Saya kan sendirian. Kenapa sih Pak memilih Jogja untuk jadi tinggal di hari tua itu loh? Tahun 2012 saya pentas di Jogja. Pentas monolog itu. 2012. Di stage-nya ya, di Jogja. teater itu ya. Di teater. Ya. Nah, setelah itu kawan-kawan yang dari media rekam. Iya. Ada yang nawari saya ikut film mereka. Oke. Kan mereka yang perdana kan yang baru masuk pentas perdana, film perdana. Film perdana. Semester 5 buat. Iya. Yang tugas akhir buat. Itu banyak yang nawari saya. Akhirnya saya milih di Jogja aja enak. Ada yang gitu nah. Dan akhirnya betah sudah berapa lama di Jogja berarti? Mulai 2012. Sampai hari ini. Sampai berarti sekarang. sudah 12 tahunan. 12 tahunan lah. Ya, 12 tahun. Jadi kemarin tuh saya jatuh. Itu karena saya sendirian kan, nggak ada keluarga. Iya. Jadi saya dibantu kawan-kawan teater. Itu Iya. kawan-kawan teater, Mas Wani Darmawan dan kawan-kawan lah. mengorganisir teman-teman teater untuk dan seniman-seniman Jogja banyak yang bantu saya berupa apapun lah. Iya. Itu lalu kawan-kawan isi teater juga membantu. Terus ada yang dari kelompok atletik Solo, ada Buka Tamsi, Mbak Ratna dan Lilis dan lain-lain itu. Ada Mas Wani Darmawan, Mas Egi, Mas Wawan dan yang lain-lain juga. Itu juga seniman-seniman Jogja banyak yang bantu saya. Gak bisa saya sebut satu persatu. Saya lewat podcast ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membantu saya. Semoga apa yang sampean semua perbuat bisa menjadi amalan yang baik lah. Amin. Dan Pak Thohir juga saya berharap bisa terus sehat. Ya, saya sekarang masih dalam taraf pemulihan jalan lah. Pemulihan untuk jalan. Ya harapan saya tetap berkesenian lah. Iyalah harus tetap. Usianya berapa usianya? Baru 78. Baru 78 ya? Iya. Apalagi sekarang nih mau pentas monolog di semua tempat kan sukar. Iya. Tidak segampang dulu di kampus. Jadi nggak tahu nih cara menerobosnya kemana pentas monolog ini saya masih belum juga. Harus di panggung Mbak naskahnya itu? Enggak. Naskah untuk yang dipentaskan? Enggak. Kalau saya tuh tidak pakai setting pun nggak apa-apa. Iya. Nggak ada lighting biasa ada. Karena saya improvisasi dan menyesuaikan ruangan. Ya tinggal bikin poster disiapkan naskahnya. Nanti kalau sembuh mungkin bisa dilaksanakan itu hajatnya itu. Iya itu. Pentas teater bisa Jadi berkarya lagi. saya tetap berkesenian lah. Karena pekerjaan saya di kesenian mau apa lagi saya. Iya. Jadi saya ya di samping itu saya juga sering dapat job jadi talent. Iya, film-film main lah, apa saja lah. Sempat beberapa kali juga main di FTP ya? Iya. Film juga ya? Itu apa namanya di Cita Cinema itu. Iya. Ada 4 film udah. Ada 4 film. Terus kemarin itu di Para Pencari Tuhan jilid ke-15 tahun 2022 kemarin. Terus kemarin juga ada Kile, ada Budi Pekerti. Meskipun satu situasi saya ikut juga. Oke. Terus ada jangan ojo dibanding-bandingke. Saya ikut. Pokoknya tapi selama sakitnya juga ada tawaran. Cuma saya nggak berani. Saya malah sakit. Alasan saya benturan.
Ternyata ada kawan Mas Ferry itu datang ke saya sakit makanya nggak bisa Makanya nggak nerima. mau. Apa film suruh nggak? Iya, Suruh main jadi film. suruh ada casting 2 scene, 3 scene. Oh. Kan kadang-kadang selingan saya itu dia, Iya. sama yang pentas. Kalau podcast mungkin bisa ya karena cuma duduk gitu ya Iya. kayak yang dilakukan kita sekarang. Jadi ini sungguh saya bisa jalan baru nanti saya mulai. Amin. Pentas lagi. Semoga bisa cepat Semoga. sembuh, Ya, sehat lagi, berkarya lagi. Saya tetap berkesan. Semangat, harus semangat, Pak. Nggak tahu mau usaha apa lagi, bingung juga. Iya. Mau jualan apa? Jualan acting aja. Jualan acting eceran apa grosir? Bisa borongan juga bisa. Bisa berongan sekali saya. Jadi tergantung pemborong, tergantung yang nanggap, Iya, iya. tergantung produser. Jadi itu pekerjaan saya, Mas. Ya sampai tetap persenian bagaimanapun juga. Ya meskipun sekarang nih anak baru kadang-kadang masih sudah tidak doyan dengan orang lama ya. Iya. Kadang-kadang bukan tidak doyan, tidak akrab lah. Kualat. Tidak akrab, bukan tidak doyan, sudah nggak akrab lah kawan milenial. Ya saya berusaha mendekati mereka lah. Iya. Untuk berakrab-akrab, agar bisa sambung. Karena saya pentas di zaman mereka. Iya. Saya menyesuaikan dengan mereka. Jadi bahan-bahan itu saya sesuaikan dengan mereka. Jadi saya isi dengan stand up comedy dulu. Apa adanya. Saya kidungan dulu. Garingan lah. Iya, Musik garingan. stand up comedy baru masuk ke cerita. Baru masuk sampai selesai. Ya, saya rubah dari Jokasmo ke panggung Jokasmo. Saya rubah-rubah bentuknya. Oh, Jokasmo itu bisa dirubah-rubah ya? Ya sekarang saya berprinsip begini. Saya kan belajar teater lewat kehidupan. Kalau alurnya, maaf Pak, kalau alurnya itu masih tetap sama? Sama. Sama, cuman kemudian di konteksnya ya, yang dirubah-rubah Saya ya? rubah-rubah. Saya seperti gini, saya belajar lewat kehidupan. Kehidupan sekarang contohnya beginilah. Hari ini hari apa ini? Hari Selasa? Selasa. Ya. Jam 7. 7. Saya hari ini jam 7 malam di podcast ini. Besok kembali ke hari Selasa lagi kan? Ya. Kembali kan? Ya. Berarti naskah sama. Oh. Jam 7, kan ada jam 7 malam. Iya. Tapi blocking jam 7 malam besok saya kan tidak di sini. Enggak di sini, berbeda. Dialognya juga berbeda. Berbeda. Meskipun intinya sama. Jadi bisa dirubah. Ya. Blocking bisa dirubah. Dialog bisa dirubah. Nah, lewat itu saya tiap pentas di tiap pementasan saya rubah-rubah terus bentuknya. Jadi kalau sekarang misalnya, ya banyak wanita yang jatuh cinta pada aku karena benar. Ya akeh wong sing gandrung kabeh aku. Wong aku sing jadi pemain, jadi lakoni kan. Kan saya rubah-rubah tapi sama kan intinya. Saya rubah-rubah bentuknya. Maka sampai sekarang saya belum buat naskahnya, belum saya buat karena saya belum menemukan kata-kata yang tepat yang bisa diapa-apakan. Oh. Karena saya selalu berubah bentuk, berubah kalimat. Iya. Ada kawan saya dari Solo mengikuti saya 7 kali pertunjukan, dia bingung. Lah sama kata-katanya berubah ke apa ya? Jadi Kalau pentas juga berubah, tidak sesuai dengan latihan. saya nggak pernah berlatih latihannya. Oh, nggak pernah berlatih ya? Latihannya di Improvis. pikiran itu Oke. aja sudah. Kenapa kalau saya begitu ya? Karena melatih setiap hari. Iya. Karena basicnya juga seni tradisi ya. Ya, saya latihan setiap hari. Saya begini nih, ngomong-ngomong di proses sama dengan latihan monolog. Saya latihan diksi, latihan intonasi, latihan apa, latihan acting. Kan sama dengan latihan monolog. Di kehidupan kan sama dengan latihan. Betul. Cuma kehidupan itu nyata, kalau di panggung kita buat. Iya. Itu aja bedanya. Jadi saya nonton pertunjukan sama dengan belajar. Masih nonton pertunjukan hari ini? Sampai sekarang masih nonton. Kecuali kemarin ini karena sakit nggak bisa kemana-mana. Sakitnya udah berapa bulan, Pak? Nah, hampir kalau dari 4 bulanan lebih lah. Dari masuk rumah sakit sampai Rumah hari sakit ini? baru 2 bulan ini. Oh, Masuk rumah sakit baru 2 bulan. Kembali dari rumah sakit 2 bulan ini. oh, setelah masuk rumah sakit sudah 2 bulan ya? Iya. Masih bolak-balik ke rumah sakit? Enggak, sudah. Cuma kontrol-kontrol aja. Tapi semakin membaik ya Pak ya hari ini? Ya insya Allah demikian. Semakin baik lah. Harapan kedepannya Pak untuk di usia yang sudah senja? Ya harapannya juga ya. Untuk anak-anak muda mungkin? Ya buat anak muda ya kawan-kawan sekarang kan kadang-kadang meninggalkan bukan meninggalkan kadang-kadang kan jarang pentas realis ya. Sekarang lagi ini kan pentas yang kontemporer. Sekarang ini ya? Ya yang lagi tubuh. Nah, saya suruh ke situ ya sudah bukan nggak mau, bukan sudah nggak mampu, ngos-ngosan tapi ya? sudah zaman saya dulu itu. Iya. Gitu. Jadi sekarang ya tetap pentas realis saja. Cuma saya isi dengan bentuk-bentuk tubuh lah.
Ada sedikit saya katakan. Harapannya ya semoga seni pertunjukan semakin membaik, semakin disukai, semakin berkembang, dan semakin bermanfaat lah. Oke. Karena sekarang masuk zaman milenial kan, semuanya konsepnya berbeda. Konsepnya dengan teknologi sekarang. Gitu. Jadi ya sudah nggak tahu bagaimana pentas nanti ini masih belum dipikirkan. Apa pakai teknologi itu enggak gitu. Masih belum tahu. Jadi harapannya tuh ya, kalau saya ya kan teater masih tetap ada. Karena itu kebutuhan. Karena teater itu ilmu kehidupan. Teater itu ilmu kehidupan bagi saya. Iya, kenapa bisa begitu, Pak? Ya karena di teater bisa belajar itu ilmu kehidupan. Belajar apapun saja. Orang teater itu peka loh. Naskah itu sekian dihafalkan total kalau pentas ya udah ingat naskah lagi, sudah kayak di luar kepala, sudah belajar tuh kayak normal, aktingnya sudah kayak bukan acting lagi, meskipun yang pemainnya masih ada membayangi ya. Saya jadi A, saya tetap membayangi, tapi saya jadi A, peran karakter A. Karena itu kan hebat gitu. Ya orang teater kan hebat. Daya tangkapnya, daya pikiran, daya imajinasinya. Apa yang membuat Pak Thohir mencintai panggung, Pak? Ya karena di panggung itu saya bayangkan sama dengan kehidupan. Sama dengan kehidupan. Karena di panggung saya menemukan segalanya. Seperti saya menemukan tentang ada, tiada, tiada. Kosong, isi, kosong adalah isi. Ketemunya justru di panggung ya, konsep itu ya? Itu saya masukkan dalam monolog saya. Ketika ditinggal itu pergi perempuan, saya tidak peduli. Saya di panggung sudah menemukan segalanya. Seperti ini, gelas ini dulu asalnya kosong. Ketika diisi ada airnya, isi. Ketika saya minum kosong lagi. Tapi saya tidak ingin kosong yang terakhir sama dengan kosong yang pertama. Kosong yang kosong. Saya ingin kosong yang berisi. Tidak ubahnya kehidupan kita. Dulu kita tiada. Terus ada, besok kita tiada lagi. Saya tidak ingin tiada yang terakhir sama dengan tiada yang pertama. Tiada yang tiada. Saya ingin tiada yang ada. Kalau ingin kosong yang berisi tiada yang ada, maka carilah isi selagi masih ada di dunia. Isi itu macam-macam, ilmu apa-apalah. Negatif, positif. Kalau nilai positif juga bertanggung jawab, besoknya nilai negatif pun masih semua besok bertanggung jawab. Semua tergantung kita. Jadi itulah bisa menemukan kosong yang berisi, tiada yang ada. Itu di panggung ketemunya, di proses dan panggung. Dan kita harus hidup harus nanti menjadi tiada yang ada. Oke. Itu saja Pak Thohir. Semoga pertemuan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang power. Marginal apa ini power ini? Marginal power, semua orang istimewa. Orang istimewa. Coba bilang, semakin berkembang, maju, semakin bermanfaat. Semakin bermanfaat. Terima kasih. Semoga cepat sembuh ya Pak Thohir ya. Semoga bisa kapan-kapan ditangkaplah saya. Siap. Disawerkan aja lah. Disawerkan lagi. Semoga kita ketemu di ruang-ruang kreativitas, ketemu di ruang-ruang kesenian. Kita sering ketemu waktu ya. Di festival teater ya. Di Cirebon pernah ketemu. Terus terakhir di mana ya kita nonton? Cirebon terakhir. Enggak, saya pernah ketemu juga waktu di ada festival teater di ISI itu loh. Di ISI ya. Iya. Terima kasih Pak Thohir. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.